Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramzi Muhammad Zaki dengan NIM B1011919181. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis matriks perusahaan Uniqlo. Pertama-tama kita mulai dari gambaran umum perusahaan. Uniqlo Co. Ltd adalah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian kasual. Perusahaan ini membuka toko pakaian kasual dengan merek Uniqlo. Kantor pusat Uniqlo di Sayama, Kota Yamagachi, Prefektur Yamagachi. Meskipun demikian, kantor pusat dipegang oleh kantor di Tokyo, di Midtown Tower, Akasaka, Minato, Tokyo. Nama Uniqlo berasal dari nama toko pertama yang bernama Unique Clothing Warehouse yang dibuka di Tadashi Yunai di kota Hiroshima, Prefektur Hiroshima pada 2 Juni 1984. Kita masuk ke analisis BCG Matrix. Yang pertama, produk Uniqlo. Ada 4 produk Uniqlo. Yang pertama ada atasan, yaitu t-shirt, kemeja kasual, kemeja formal, sweater, hoodie, dan lain-lain. Kemudian ada bahan, yaitu celana panjang, celana pendek, chino, dan jeans. Yang ketiga ada aksesoris, yaitu topi, shawl, tas, ikat pinggang, dasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sepatu dan sandal. Dari analisis BCG Matrix, dapat dikatakan bahwa produk yang berada pada posisi star yaitu atasan dan bawahan. Mengapa demikian? Karena produk atasan dan bawahan ini memiliki pangsa pasar yang tinggi dan juga tingkat penjualan yang tinggi. Jelas karena memang Uniqlo lebih dikenal sebagai perusahaan yang menjual pakaian, dan juga pakaian ini merupakan kebutuhan primer manusia, kebutuhan sehari. Jadi mereka memiliki tingkat penjualan yang tinggi dan pangsa pasar yang tinggi. Kemudian produk yang berada pada posisi cash cow adalah aksesoris. Karena aksesoris ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi, namun pangsa pasarnya rendah. Karena aksesoris ini bukan merupakan kebutuhan primer, namun tidak sedikit orang yang membeli topi, shawl, tas, dasi, dan lain-lain. Kemudian ada produk yang berada pada posisi question mark, yaitu sepatu dan sandal. Mengapa demikian? Karena sebenarnya pangsa pasar untuk sepatu dan sandal ini luas. Karena orang sekarang menggunakan sepatu dan sandal untuk keluar rumah. Namun tingkat penjualan sepatu dan sandal Uniqlo cukup rendah karena orang-orang lebih mengenal sepatu dengan merek kompetitor lain seperti Nike, Adidas, New Balance, dan lain-lain. Saran, Uniqlo harus membranding perusahaannya tidak hanya sebagai perusahaan yang menjual pakaian, namun juga menjual kebutuhan fashion yang lain seperti aksesoris, sepatu, sandal, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke analisis geomatrix. Di sini ada gambar dari analisis geomatrix, di mana panhas ini adalah daya tarik industri, kemudian yang ke samping adalah produk atau unit bisnis. Dari gambar ini kita dapat lihat bahwa produk atasan dan bawahan Uniqlo memiliki daya tarik industri yang tinggi dan kekuatan produk atau unit bisnis yang tinggi. Karena memang Uniqlo lebih dikenal sebagai perusahaan yang menjual pakaian, dan pakaian yang dikeluarkan juga bagus dan tidak kalah saing dengan produk-produk yang lain. Kemudian aksesoris berada di titik aman, di mana daya tarik industri yang tidak terlalu tinggi dan kekuatan produk atau unit bisnis yang tidak terlalu tinggi juga. Karena
aksesoris ini bukan merupakan barang kebutuhan seperti tas, kebutuhan sehari-hari maksudnya, seperti tas, shawl, dan topi. Namun tidak sedikit orang yang membeli aksesoris ini untuk kebutuhan fashion agar mereka terlihat lebih menarik. Kemudian yang terakhir ada sepatu dan sendal. Mereka memiliki daya tarik industri yang rendah, namun kekuatan produk atau bisnis yang tinggi. Sepatu dan sendal Uniqlo memiliki kekuatan produk atau bisnis tinggi, namun daya tarik industrinya rendah karena ya orang lebih mengenal Uniqlo sebagai produk yang menghasilkan pakaian dibandingkan menghasilkan sepatu dan sendal. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, untuk sepatu dan sendal ini sudah ada brand yang sangat dekat di benak konsumen, yaitu Adidas, Nike, Puma, New Balance, dan lain-lain. Jadi Uniqlo di sini kalah branding dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Saran, Uniqlo harus lebih meningkatkan lagi daya tarik produk, terutama dalam produk sepatu sendal. Hal yang mungkin dapat dilakukan Uniqlo ialah kolaps dengan perusahaan lain untuk menaikkan nama atau branding pada sepatu dan sendal Uniqlo. Kemudian kesimpulan, Uniqlo merupakan perusahaan bergerak di bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian kasual. Beberapa produk Uniqlo ialah atasan seperti t-shirt, kemeja formal, kemeja kasual, dan lain-lain. Ada juga bawahan seperti celana pendek, celana panjang, jeans, chino, dan lain-lain. Kemudian ada aksesoris seperti shawl, tas, topi, dasi, dan lain-lain, dan sepatu atau sendal. Di antara produk tersebut, produk yang berada pada tingkat question mark dan memiliki daya tarik industri yang rendah ialah produk sepatu sendal. Hal ini disebabkan karena Uniqlo lebih dikenal sebagai brand pakaian kasual, bukan brand untuk sepatu dan sendal. Itu kompetitor lain yang bergerak di bidang industri sepatu dan sendal seperti Nike, Adidas, New Balance, dan lain sebagainya sudah sangat laku di benak konsumen dibandingkan dengan sepatu dan sendal Uniqlo. Dalam hal ini, mungkin Uniqlo dapat bekerjasama dengan perusahaan atau brand lain dalam meningkatkan eksistensinya di bidang sepatu. Sekian penjelasan analisis BG matriks dan matriks dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.